Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ma'asyiral hadirin, pemirsa pewarta TV serta jamaah fi aunillah, ungkapan rasa syukur dengan iringan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi awal dari setiap aktivitas yang kita laksanakan dari waktu ke waktu, hari demi hari. Saat ini kita merasakan betapa zaman telah berkembang, ditinjau dari teknologi yang semakin maju, peradaban, dan kita telah ditempa berbagai pengalaman. Rasanya ada satu hal yang mestinya bisa menjadikan semangat bagi kita bersama untuk kembali bermuhasabah, mencoba untuk introspeksi mawas diri, gerayai kita dewi-dewi. Di saat kita menemukan ternyata ada satu hal yang masih kurang dari peradaban ini, adalah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, merasakan kehadiran Ilahi Rabb di setiap saat nafas kehidupan kita, di sepanjang langkah kehidupan kita. Bersama-sama kami ingin mengajak saat Imam Abul Qasim Abdul Karim Khawazin Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah Babun Muraqabah, bab tentang muraqabah. Di situ dijelaskan, terurai dengan sangat detail, teliti dan jelas. Di saat Imam Al-Qushairi memberikan tarbiyah pembelajaran kepada para muridinnya tentang muraqabah, satu santri 2, 3, 4 yang lolos pendadaran pada saat itu diberikan tugas untuk menyembelih seekor ayam masing-masing dengan pesan, sembelihlah ayam ini di mana tidak ada yang bisa melihat atau mengawasi. Maka berangkatlah keempat santri menuju tempat pilihannya masing-masing untuk melaksanakan tugas menyembelih ayam. Santri yang pertama kembali dengan cepat ke hadirat sang Syekh Imam Al-Qushairi dengan ayam yang sudah dipotong dan bulu-bulunya yang bersih, tetapi belum dibersihkan jerohannya, belum dibedeti. Duduk bersimpuh di hadapan Syekh. Santri yang kedua menyusul datang dengan ayam yang sudah disembelih dan pisau yang masih berlumuran darah, tanpa dibersihkan bulu-bulunya, apalagi dibedeti. Santri ketiga bahkan
sudah menyembelih, membersihkan bulu, membeteti, bahkan sudah dimasak matang meskipun belum dibumbui. Sementara santri keempat yang datang belakangan bersimpuh di hadapan Syekh Imam Al-Qushairi tertunduk malu dan penuh dengan rasa takut menyatakan, "Maaf, Yai, ayamnya belum bisa saya sembelih." Lalu Imam Al-Qushairi bertanya, "Mengapa? Sedangkan teman-temanmu yang lain, lihat itu, bahkan sudah ada yang masak siap dimakan. Ada apa dengan kamu?" "Sesuai pesan Kiai, saya mohon maaf, ayam harus disembelih di tempat di mana tidak ada yang melihat atau mengawasi. Sudah saya bawa ke pinggir sungai, ke tengah hutan, bahkan di tempat tidak ada manusia sama sekali, bahkan juga di tempat pribadi, sentong atau kamar khusus. Orang-orang zaman dulu rumahnya pasti ada sentongnya. Di sentong saya tetap saja merasa ada yang melihat dan mengawasi." Lalu sang imam bertanya, "Siapa yang mengawasi?" "Maaf Yai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi saya dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan." Dengan serta-merta Imam Al-Qushairi menyatakan, "Dari 4 kalian yang aku beri tugas, maka yang lulus pendadaran ini adalah santri keempat. Dialah yang sudah mancing muraqabah." Muraqabah diambil dari kata raqib, masdarnya raqib. Siapakah raqib? Raqib adalah malaikat yang bersemayam di lengan pundak tangan kanan yang mencatat setiap amal kebaikan. Sedangkan malaikat yang bersemayam di kiri adalah malaikat Atid alaihissalam. Santri ini betul-betul telah menjiwai muraqabah, yaitu selalu merasa takut, selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengawas, Sang Maha Melihat. Inilah ketika ibroh ini kita gadukkan, kita sambungkan dengan kejadian-kejadian di zaman ini. Sungguh kita semua telah terlewati ketelesut, kelindran, dan kehilangan muraqabah. Jika muraqabah ini sudah mancing kepada setiap siapapun itu, elit politik, pejabat publik, yang memangku jabatan apapun, penguasa, bahkan pengusaha, bahkan orang yang bukan apa-apa, manusia biasa, ketika sudah mancing muraqabah, maka tidak akan lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan. Tidak akan lagi terjadi hal-hal yang melanggar aturan apapun itu. Marilah kita belajar bersama-sama untuk memanjingkan muraqabah dalam batiniah hati, jiwa, dan setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita mampu seperti santri Imam Al-Qushairi yang keempat, yang lolos pendadaran karena benar-benar telah dijiwai dan menjiwai muraqabah.
Wal akhiron, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.